Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ulangi lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu sebenarnya Pak pelajaran. Ada pernah meneliti psikologisnya orang. Jadi salam pertama itu agak lembut nadanya. Dan jawabannya juga dari para hadirin agak lembut. Salam yang kedua itu agak keras nadanya. Makanya jawabannya Bapak keras juga. Itu pernah ada yang meneliti bahwa kalau kita keras sama orang, percaya keras juga orang sama kita itu. Tapi kapan kita lembut sama orang, insya Allah lembut juga balasannya. Kalau kita keras sama tetangga ya maklumi kalau dia juga keras sama kita. Sama dengan anak-anak itu. Anak dari kecil kita biasakan suruh dia, kemudian dia tidak mampu, kita sebutlah nama-nama binatang itu, ada kerbau. Nanti besar dia begitu juga itu sama orang tuanya. Iya. Makanya disampaikan bahwa kalau khususnya ibu-ibu kita itu kan karomah sekali itu ucapan-ucapannya. Jangan sampai marah sama anak-anak baru kita sebut nama-nama binatang, jangan. Sebutlah sesuatu yang mengagumkan. Biasa kita dengarlah itu apa? Syekh Abdurrahman As-Sudaisi dia. Biasa kita dengar itu ketika masih kecil, itu ibunya sementara bikin kue. Kemudian masuk ke kamar ibunya, tinggalkan itu bahan-bahan kuenya, menteganya, terigunya, gula pasirnya, tinggalkan masuk kamar. Datang itu Abdurrahman As-Sudais kecil, bawa pasir main-main sehingga semua itu menteganya itu sudah berhamburan kena pasir. Keluar mamanya, langsung marah besar, disumpahi itu Sudais. Kusumpahi nanti jadi imam Masjidil Haram, dan betulan terijabah itu sumpahnya ibunya. Jadi marahnya, sumpahnya itu diekspresikan dalam pilihan diksi kata yang luar biasa, dan itu doa. Makanya hati-hati juga ibu. Mungkin saja barangkali doa atau sumpah belum terijabah sekarang, tapi bisa jadi 30 tahun, 60 tahun yang akan datang terijabah. Ya, pernah ada peristiwa itu yang konon nyata disebutkan oleh salah satu ustaz kita, bahwa ada orang ibu yang menyumpahi anaknya sementara main-main, dan itu kampas tempat hiasannya itu yang mahal, yang terbuat dari tanah liat yang bagus-bagus di ruang tamu itu disenggol dan tidak sengaja pecah. Akhirnya disumpahi, mudah-mudahan kamu ditimbuk oleh tembok besar. Dia lupa itu doanya, dia lupa itu perkataannya. Dia kuliahkan anaknya sampai lulus perguruan tinggi, dan kemudian dia menyekolahkan anak-anaknya, dia jadi insinyur. Suatu saat nanti ada rumah yang mau dirobohkan. Ketika dianggap sudah aman, didorong itu tembok, dicari gitu di mana itu insinyur. Ternyata sudah tertimbun itu tembok. Ya, itu beberapa puluh tahun yang lalu. Makanya saya sampaikan kepada ibu-ibu yang betul-betul karomah ucapannya itu. Kalau pernah marah sama anak cobalah sebelum kita keluar dari masjid ini kita cabut memang itu. Ya Allah, ampuni saya. Betul. Saya belum mulai ini Pak ya. Alhamdulillah, innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul tadi yang diteleponkan ke saya itu sore-sore ini, mau jalan maghrib ini telepon sama Ustaz Fahmi, membina persatuan dan gotong royong. Siapa tahu ada adik kita di sini yang ada membawa buku Amalia Ramadhani, membina persatuan dan gotong royong. Jadi sebelum lebih lanjut, saya ingin mengucapkan beberapa hal, bahwa kalau tukang pacul itu petani, itu kesalahannya waktu dia memacul. Ya, terkadang tanaman yang baru ditanam dia pacul, tidak sengaja. Terkadang batu pun dia pacul karena tidak sengaja. Kalau koki di restoran atau ibu-ibu kita, itu kesalahannya waktu dia memasak. Terkadang angus masakannya, terkadang terlalu asin, pak jaibale dan seterusnya. Ya, memang kesalahan sama dengan penceramah. Ya,
Ceramah itu kesalahannya waktu dia berceramah mungkin salah pilih diksi kata, entahkah memilih kata yang terlalu keras sehingga tidak berkenan di hati dan perasaannya para hadirin. Oleh karena itu saya memohon maaf jika sebentar ada pilihan diksi kata saya yang berkenan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari membina persatuan dan gotong royong. Jadi ada ilustrasi yang pernah mengatakan begini, kenapa itu hujan terasa enak? Ya, bagi petani nasukai. Kenapa? Termasuk pengantin baru katanya, kenapa hujan itu enak? Karena turunnya berbarengan, dia bersatu. Turunnya berbarengan, makanya terasa sejuk dan enak itu hujan. Coba kalau satu titik turun di Bontosikuyu, satu titik hujan turun di Benteng, satu titik turun di Mamatata, tidak enak. Tidak bisa tumbuh itu tanaman, Pak. Tidak bisa. Karena mereka bersatu. Kenapa? Kalau kita ke pesta kita makan sate, itu terasa enak satenya. Kenapa? Ya bukan hanya satu-satunya karena memang adonannya enak, bukan, tapi karena gigi kita waktu menggigit, ya mereka bersatu bareng-bareng. Coba kalau satu gigi kita menggigit, tidak enak, tapi akan terasa sakit. Mohon maaf. Kenapa katanya itu mohon maaf ini? Kalau ada pesta, itu ada orang main kartu, main domino. Mohon maaf. Jadi saya di Jeneponto, mohon maaf Pak, itu sejak dulu akrab dengan guru-guru kami, Ustadz Baharun Nida. Jadi di Jeneponto itu di Masjid Agung. Dulu ada namanya PSI, Pusat Studi Islam, dan dosen-dosennya di sana itu yang mengajar ya dari Istiwa. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab. Ya, Ustadz Baharun Nida, ada Ustadz Jahada Mangka, ada Ustadz Saifullah Yusuf, kemudian Zulfuwadi, kami akrab dengan mereka. Anggaplah di pesta itu ada orang main kartu dan mereka tertawa, terbahak-bahak. Kenapa mereka seru sekali? Ya, karena ada kesatuan, kesepahaman di antara mereka. Ya, dan tidak seru kalau ada orang yang di pesta itu main kartu sendirian dan tertawa sendiri. Tidak seru. Nanti mereka bareng-bareng menyatu dalam satu perwujudan permainan. Jadi persatuan itu penting sekali. Karena terasa indah hidup ini, Pak. Tidak tenang hidup tak kalau orang tidak bersatu. Kenapa kita di Selayar ini tenang-tenang hidup tak penduduknya? Karena kita memiliki satu kesatuan, kesepahaman bahwa hidup berdampingan dengan damai itu sejuk sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa trik, tips-tips dalam mewujudkan persatuan yang akan bermuara kepada terwujudnya gotong royong. Yang pertama, adanya saling menghargai. Kalau kita menginginkan sebuah persatuan yang pada akhirnya akan bermuara kepada gotong royong, harus dulu saling menghargai antara satu dengan yang lain. Diakui atau tidak, kita di masjid ini saja itu berbeda, banyak perbedaan. Berbeda cara berpikir tak, ya. Berbeda organisasi tak, berbeda keluasan ilmu tak, berbeda. Kenapa? Ya mungkin karena kita berasal dari keluarga yang berbeda, berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, kita berasal dikasih makan oleh orang tua dengan makanan yang berbeda, kita hidup dan besar di lingkungan yang berbeda sehingga cara berpikir kita juga berbeda-beda. Oleh karena itu, dari perbedaan ini kita harusnya menjadikannya sebagai acuan untuk kita saling menghargai. Allah Subhanahu wa taala pun itu menghargai kita. Coba kita tarik ke masa lalu. Ketika pertama kali turun perintah puasa,
Itu kan ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu puasanya, Pak. Tapi saya yakin ini sudah pernah didengar sebelumnya. Kalau aktif dari kajian di sini, karena saya pernah juga ke sini malam Ahad, ada mahasiswa yang membawa kajian pada waktu itu, alumni barangkali. Dia bawa laptop, ya. Saya sama dengan Ustaz Sadam ke sini. Jadi saya yakin kisah ini sudah biasa didengar. Itu kan puasanya siang dan malam. Ketika turun itu ayat, puasanya siang malam. Jedanya itu, jadi ini hanya sekedar pengulangan saya, biasa didengar. Jedanya itu kalau sudah masuk Isya atau kalau sudah buka puasa dan tertidur. Begitu bangun tidur, walaupun hanya 5 menit itu sudah lanjut puasa setelah malamnya. Ini bisa dibaca di Fiqhus Siyam yang disusun oleh Dr. Hasan Hitu halaman 65. Ada itu kitabnya, bisa di-download kok di YouTube, di Google maksud saya. Jadi puasa siang malam. Nah, itu kan para sahabat waktu itu capek. Jadi pekerjaannya sahabat itu ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai petani. Sebagai pedagang itu disebutkan di surah Al-Jumu'ah salah satunya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Kalau ada yang panggilan untuk menunaikan salat Jumat, fas'au, segeralah memenuhi panggilannya Allah, wa zarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, itu menunjukkan bahwa sahabat orang itu banyak yang pedagang. Yang jual petani itu di surah Al-Baqarah 167. Wa anfiqu mimma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi hai orang-orang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah atau keluarkanlah zakat dari hasil penghasilanmu. Kemudian infakkanlah, keluarkanlah sebagian hartamu dari penghasilanmu, dari apa-apa yang kami keluarkan dari perut bumi. Ah, itu petani. Nah sekarang itu dalam keadaan capek, para sahabat pada waktu itu sebagai pedagang, angkat barang ini, angkat barang itu dan seterusnya. Itu kan laki-laki, mohon maaf sekali. Itu kan dalam 3 hari ya, dalam kajian kesehatan itu harus tersalurkan libidonya laki-laki. Itu sunnatullah itu. Sunnatullah itu kalau kita buang batu ke atas pasti jatuhnya ke bawah. Sama dengan tadi itu. Sahabat pada waktu itu dalam keadaan capek harus menyalurkan libidonya. Jadi istrinya yang dijadikan sebagai alat untuk berpuasa. Jadi capek dan berbuka dengan sesuatu yang membuat capek. Katanya juga ini. Akhirnya ada sahabat yang pingsan. Ada sahabat yang ini bisa dibaca di, siapa tahu dibaca di bukunya Dr. Hasan Hitu, Fiqhus Siyam. Ada sahabat yang pingsan. Kabar tentang pingsannya Rasulullah itu sampai ke telinganya Nabi, dengar oleh Nabi. Turunlah ayat 187 surah Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu untuk bercampur dengan istrimu pada malam puasa. Mereka itu pakaianmu dan kamu pakaian untuk istrimu. Nah, mulai saat itu tidak berpuasa lagi. Apa intinya di sini? Allah saja menghargai kita manusia, memanusiakan kita sebagai manusia. Iya. Allah merevisi kebijakannya yang pertama dengan memunculkan kebijakan yang kedua. Kebijakan pertama itu puasanya siang malam. Tapi kebijakan yang kedua hasil revisi itu siang hari saja. Untuk apa? Untuk memanusiakan manusia, menghargai kita. Kalau Allah saja menghargai kita ini, kemanusiaan tak, kenapa kita tidak? Kenapa kita seseke itu tidak menghargai sesama tak? Kalau kita menginginkan mewujudkan persatuan di antara kita, hargai sesama tak. Dan bukan hanya itu. Contoh Rasulullah SAW itu kan awalnya kalau kita bangun dari ruku ya, dan saya yakin ini juga sudah biasa nih. Kalau kita bangun dari ruku itu kan awalnya sholat itu bukan sami Allahu liman hamidah, tapi Allahu Akbar ya. Nah, tapi ada satu sahabat Rasulullah SAW namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu tidak pernah terlambat, tidak pernah masbuk.
masbuk saja tidak pernah, apalagi dibilang alfa pergi salat berjamaah. Suatu hari beliau terlambat. Ketika masuk masjid, Abu Bakar As-Siddiq mendapati Rasulullah itu sebagai imam salat itu sudah dalam keadaan ruku di rakaat. Ya. Karena mendapati gembira sekali Abu Bakar As-Siddiq mendapati Rasulullah dalam keadaan ruku, artinya masih mendapati bersalat berjamaah dengan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merasa gembira sekali dan keluar dari mulutnya ucapan Alhamdulillah, artinya itu segala puji bagi Allah. Begitu Rasulullah mau bangun dari rukuknya, turun Jibril membisikkan, bacai sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun hambanya yang memuji kepadanya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu adalah apresiasinya Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allah saja mengapresiasi hambanya. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Kita semestinya banyak mengambil contoh-contoh dari Al-Quran, baik yang itu yang tertulis maupun yang tersirat, yang tersembunyi. Kalau kita saling menghargai, insya Allah seperti tadi salam itu, orang lain juga akan menghargai kita. Itu percaya saja. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum. Allah itu sudah pasti memuliakan kita. Makanya kalau ada penceramah mengatakan insya Allah, para hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan, bukan yang insya Allah, sudah pasti Allah memuliakan kita. Karena ada kata laqad di situ diikuti oleh fi'il madhi ya. Pasti Allah sudah memuliakan kita. Anak cucunya ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, trik untuk mewujudkan persatuan di antara kaum muslimin adalah saling menghargai. Yang kedua, jangan kita menganggap diri kita yang paling baik daripada yang lain. Insya Allah kalau ini yang kita lakukan, tidak menganggap bahwa diri kita ini jauh lebih baik daripada orang lain, insya Allah akan tercipta persatuan, akan tercipta kesatuan, kedamaian di antara kita. Ada ungkapan yang mengatakan begini, kenapa dengan menganggap diri kita itu lebih baik daripada orang lain itu bisa memecah belah persatuan kita? Karena dengan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain itu ujung-ujungnya akan bermuara kepada menganggap rendah orang lain. Kalau kita menganggap diri kita lebih baik, maka ujungnya itu akan bermuara kepada kita menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita akan menganggap bahwa saya tidak butuh kamu, saya tidak butuh, saya ini orang hebat, saya tidak butuh siapapun. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa saya tidak butuh siapapun, saya tidak butuh Anda, saya tidak butuh bantuanmu, itu salah besar. Salah besar. Kenapa? Kita ini makhluk sosial. Di dalam keseharian kita pasti sekecil apapun itu yang kita lakukan pasti butuh sama orang. Sekecil apapun. Coba saya tanya gitu Pak, Bapak Ibu. Pekerjaan apa yang paling ringan dalam keseharian kita? Yang paling ringan. Pekerjaan yang paling ringan adalah tersenyum. Tersenyum, talatur semua enggak mohon maaf ya. Tidak keluar keringat itu kalau tersenyum Pak. Pekerjaan yang paling ringan. Tapi saya tanya Ki, kalau kita tersenyum sama orang butuh enggak? Kalau kita tersenyum, apakah kita butuh bantuannya orang untuk kita tersenyum? Butuh Ki. Butuh Ki Pak, saya tersenyum sama Bapak, itu artinya saya butuh orang yang saya untuk ajak tersenyum. Kalau ada orang jalan di depan masjid di sana, jalan raya di jalur 2 ini, jalan sendiri, tintan, senyum-senyum sendiri, tidak ada orang yang ditemanisnya, senyum hati-hati, perlu dia dibawa cepat-cepat ke rumah sakit dari di Makassar. Pekerjaan yang paling ringan saja, kita pasti butuh orang lain. Apalagi pekerjaan-pekerjaan berat, kita bangun rumah, butuh itu, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali dalam diri kita itu kita tumbuh suburkan rasa menganggap diri kita itu yang terbaik, jangan. Karena kita akan bermuara kepada tindakan menganggap enteng orang lain dan menganggap kita tidak butuh orang lain. Ini biasanya saya menemukan ada tulisan di sini 15 menit, tapi saya cari tidak ada. Di beberapa masjid itu begitu Pak. Iya. Di sini
Oh gitu ya, alhamdulillah. Jadi di sana juga tadi malam Senin kan. Nah, di safari di Putabang saya masuk. Itu tidak ada sih, tapi begitu saya beberapa menit itu sudah alami batu-batu dan itu diulang-ulang. Saya merasa ini itu bahasa memang bahasa. Yang terakhir, jadi untuk mewujudkan persatuan di antara umat Islam. Jadi begini Pak, ada ungkapan bahwa kita umat Islam sekarang yang kita hadapi ini lebih berat apa yang kita hadapi daripada apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Sahabat maksud saya, sahabat di masa Rasulullah SAW. Kenapa? Ada beberapa yang saya dengar. Yang pertama, di zaman sahabat dulu ada Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau beliau menyampaikan kepada sahabat lakukan ini, tidak ada sahabat yang berani menolak. Semuanya bersatu padu lakukan, eksekusi. Sami'na wa ata'na. Sekarang lain ceritanya. Tidak ada Rasul di tengah-tengah kita. Sehingga kalau ulama-ulama saja mengatakan lakukan ini, sudah berbeda-beda lagi pendapat di situ. Berbeda-beda lagi, jadi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu jadi lebih berat tantangan kita Pak sekarang. Ini anggapan sebagian tokoh ya. Lebih berat tantangan kita sekarang daripada tantangan di zaman sahabat. Ketika sahabat ada di tengah-tengah mereka Rasulullah SAW. Yang kedua, banyaknya kebutuhan sekarang ini. Ya. Di zaman Rasulullah SAW belum ada waktu itu sahabat yang menyekolahkan anaknya ke akper, ke kedokteran, dan seterusnya. Belum ada, sehingga para sahabat tidak butuh uang berjuta-juta untuk bayar SPP bayar sewa kos. Belum. Sekarang kita ada mewakili anak ke sekolah kedokteran yang di UIN saja itu berapa? 27 juta per SPP. Ada tetanggaku yang kuliah di sana, 27 juta satu semester SPP-nya. Sehingga ada yang terjebak dengan menginginkan nama baiknya, ya prestise namanya, mendapatkan prestise di masyarakat, namanya bagus, sehingga minjam uang ke sana kemari dengan uang mana istilahnya itu, uang mana, uang sepeda dan lain-lain, uang yang melahirkan itu. Iya, jadi zaman Rasulullah itu tidak banyak tuntutan. Sekarang banyak tuntutannya orang. Walaupun lagi pilkada, di zaman Rasulullah tidak ada pilkada ya, tidak ada. Karena Rasul ditetapkan sebagai Rasul dan sebagai pemimpin. Sekarang ada pilkada yang menuntut para calon-calon itu untuk bagi-bagi uang, bagi-bagi amplop dan seterusnya, sehingga halal haram hantam. Jadi tantangan di zaman sekarang itu jauh lebih dahsyat. Yang ketiga, ada nih HP. Di zaman Rasulullah jangankan HP, sepeda saja tidak ada, tapi ada nih unta. Sekarang ada nih HP. Yang HP itu adalah barang yang dimana ketika sudah sampai ke tempat-tempat pribadinya anak gadista, masuk di kamarnya, di tempat-tempat pribadinya anak gadista itu, sehingga orang yang tidak pernah masuk di rumah tanah tahu di dalam rumah tanah gara-gara HP yang ada. Bahkan orang-orang yang di pelosok sana Pak, pelosok sana itu tidak pernah memikirkan bahwa caranya membunuh begini, tidak pernah. Tapi karena melihat HP terinspirasi dari situ. Oh, begini caranya mencopet, begini caranya mengambil barangnya orang di mobil, begini. Terinspirasi dari itu. Banyak tantangan di zaman Rasulullah tidak ada di HP, sehingga mereka tidak terpikirkan yang jahat-jahat. Iblis laknatullah alaihi itu ketika pertama kali menggoda, ya walaupun ada yang tidak sependapat ya. Ketika pertama kali menggoda manusia, itu tidak main-main Pak, baru belajar ini. Seperti orang baru belajar naik motor. Baru belajar naik motor ini. Itu iblis pertama kali menjebloskan orang, langsung nabi Pak, langsung nabi, tidak main-main ini. Walaupun ada yang tidak sependapat bahwa ada pada waktu itu belum nabi. Langsung nabi. Itu anggaplah 10 juta ribu tahun yang lalu, 10 juta ribu tahun yang lalu. Kalau pekerjaannya iblis setiap hari begitu menggoda, berarti sekarang sudah profesor, doktor, insinyur, banyak kiainya itu iblis dalam menggoda. Nah, pertama kali saja menggoda itu langsung nabi. Sekarang bagaimana? Nah, sudah ada nih sekarang internet. Kalau dulu itu iblis hanya masuk ke lalui pori-pori.
Tapi sekarang iblis ya sudah ada di internet, masuk ke sana ke HP dan seterusnya. Banyak jalan-jalannya itu iblis untuk menggoda kita. Jadi begitu hebat dahsyat sekarang yang kita hadapi ini dibandingkan dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dengan dahsyatnya yang sekarang kita hadapi ini, perlu kita selalu mencas. Ya walaupun orang-orang pintar selalu perlu dicas karena ya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Makanya itu diwajibkan dalam satu pekan itu ada sholat Jumat, bahwa di situ kita dicas keimanan tak. Orang hebat atau tidak hebat dicas itu, diingatkan kembali bahwa ada yang halal, ada yang haram. Dicas kembali keimanan tak. Yang sudah melomit dicas kembali. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi patut untuk kita itu yang ketiga ini adalah bagaimana kita menguatkan persatuan tak dengan cara niat baik itu dibungkus dengan cara yang baik. Banyak terkadang di antara saudara-saudara kita itu niatnya bagus. Hanya saja dalam mengekspresikan niatnya yang bagus itu tidak dibungkus dengan cara yang bagus, sehingga kesannya di mata orang jelek. Padahal niatnya bagus, cuma caranya itu, tekniknya, strateginya yang kurang bagus, masih mau dipoles sedikit. Contoh paling dasar saja barangkali. Saya kasih ke contoh, ada seorang anak merantau ke Jawa sekolah, mamanya di Makassar. Suatu hari ini anak habis berasnya, kirim surat. Ini maksud saya, saya mau menggambarkan bahwa begitu bagusnya itu kalau niat baik disertai dengan cara yang bagus. Suatu hari habis berasnya, dia kirim surat sama mamanya. Begitu itu surat sampai, karena mamanya tidak pandai membaca, orang buta huruf mamanya, tapi besar keinginannya bahwa anaknya itu harus lebih pintar daripada dia, sehingga sekolahkan anaknya ke Jawa. Itu suratnya sampai di mamanya itu, bawa ke tetangganya, tolong dibacakan ini surat Anda, aku tahu ibu baca. Apa nak bilang anakku ini? Kebetulan yang dia kasih itu surat itu pegawai di pabrik besi yang dia dibesarkan di pinggir pantai. Konon pinggir pantai itu Pak, orang-orang yang pinggir pantai itu besar-besar suaranya karena memang lingkungan dia ombak kan besar. Jadi kalau berbicara di pinggir pantai ndak kedengaran kalau kecil-kecil suaranya. Jadi memang dia dibimbing oleh alam supaya besar ke suaranya itu di pinggir pantai katanya. Jadi dia dibesarkan di pinggir pantai dan kerja di pabrik besi, sehingga dia baca suratnya itu anaknya dengan besar. Mohon maaf ya, besar surat ini. Kepada ibunda, nggak baca begitu. Lama saya tidak berkunjung ke kampung halaman. Saya merindukan ibunda aku tersayang. Hari ini ananda kehabisan bekal. Tolong dikirimkan beras, habis berasku. Nah bilang ini mamanya, Pak tua-tua ini anak ini marah-marah ya. Saya ini kuhabiskan hartaku apa dan seterusnya untuk menyekolahkan kamu menjadi, supaya bisa aku jadi insinyur. Ini kau kirim surat marah-marah ya, apa ini? Sementara marah-marah dilihat sama tetangganya. Tetangganya ini dia lahir di pegunungan. Konon katanya itu pegunungan itu ya lembek-lembek suaranya. Lembek-lembek suaranya katanya itu. Kebetulan pekerjaannya ini perempuan tetangganya itu tukang jahit. Kalau tukang jahit memang lembut hatinya Pak, tapi karena kalau tukang jahit nagoro-goro, sudah selesai itu jahitan. Sedikit saja kusut itu, sudah. Nah bilang kenapa kita marah-marah? Nah, itu ada itu masa lagi dia surat marah-marah. Nah bilang mana? Saya baca suratnya. Nah baca ini suratnya, kepada ibundaku tersayang. Lembut bahasa. Sudah lama saya tidak kembali ke kampung ibunda. Rindu rasanya saya menginjakkan kaki ke kampung halaman menjelang Idul Fitri. Ibundaku, bekalku di sini berasku habis. Tolong ibunda dikirimkan 10 liter untuk saya makan. Langsung menangis semuanya. Oh anakku, ternyata keadaan di sana begitu. Ini sebenarnya caranya bagus. Cuma niatnya bagus, membacakan surat, tapi caranya yang tidak bagus. Kalau niatnya bagus, harus dibungkus dengan cara yang bagus. Karena kapan niatnya bagus dan caranya tidak bagus, sudah.
lain ditanggapi, jangan tanggapi negatif sama orang itu. Begitu pun dengan dalam dakwah dan seterusnya, termasuk ibu-ibu kita yang menyiapkan takjil. Ya, kita itu kan menyiapkan, katakanlah di jalan-jalan itu menyiapkan untuk buka puasa dengan untuk yang lewat itu yang butuh buka puasa. Bagus, enak-enak makanannya, tapi di sampingnya dibawa anaknya yang masih kecil-kecil 3 tahun itu yang belum ingusnya. Caranya bagus, niatnya bagus, tapi tekniknya masih perlu dipoles. Ya, termasuk ibu-ibu yang suka ngobrol di depannya itu takjil dengan tidak pakai masker itu salah, Bu. Jangan ngobrol di depannya takjil karena turun hujan gerimis gitu. Iya, itu adab-adabnya di restoran itu, coba perhatikan di restoran, di resto itu. Tidak ada itu petugasnya yang ngobrol di depannya makanan itu, tidak ada itu, perhatikan nih. Tidak ada, karena tahan jangan sampai orang gerimis turun semua itu. Kalau di zaman corona itu sudah menular itu corona. Saya pernah belanja disuruh sama mama saya beli ikan bahasa di sana. Itu penjual itu ambil ke plastik baru nanti gitu. Tolong Pak, tolong bukan di saya gitu. Tolong diganti plastik, tangkap nanti pemerintah kalau saya ambil gitu karena ada di situ bekas-bekas agarinista ganti di plastik. Jadi begitu banyak. Jadi kalau mau ada perwujudan persatuan di antara kita, lakukan hal apapun yang berkaitan dengan kemanusiaan dengan sesama itu dengan cara dan niat yang bagus. Kalau niat tak bagus, bungkus dengan cara yang bagus, insya Allah tidak ada lagi yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan dengan kita. 3 poin. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, jangan menganggap diri kita itu jauh lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga adalah apapun yang kita lakukan itu ekspresikan dengan niat dan cara-cara yang bagus. Saya kira demikian dulu, Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sempat sampaikan malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, saya dan kita semua bisa mengambil manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.